saudaraku, selamat datang, selamat beribadah di minggu pagi yang indah ini. Kita bersyukur kita boleh bisa hadir kembali di tempat ini. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu sudah Kau curahkan bagi kami di pagi ini. Kami boleh duduk dan datang tempat ini. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, sebab Kau Allah yang setia. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia.
buat segala keajaiban-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sekali lagi saya katakan shalom. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini karena Tuhan ada Allah yang setia yang menetapkan langkah-langkah kita. Haleluya.
bersama Tuhan yang menetapkan langkah kita. Amin saudara. Masa depan yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Denganmu Tuhan kami berjalan, denganmu Tuhan kami beroleh keselamatan. Haleluya. Percaya Tuhan, Kau Allah yang beserta dengan kami pada saat ini. Hanya Kau Yesus Tuhan. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari kita nyatakan. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk kembali saudaraku. Kami sudah melihat segala kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan kami mau tetap menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Dan kami percaya dengan-Mu Tuhan, kami beroleh kemuliaan itu. Haleluya. Selidiki aku
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku menang. Oh, bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Kau Allah setia, penyertaan, perlindungan, pimpinanmu, kami berengkau Tuhan, selalu di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terpesona Tuhan oleh kebaikan-Mu. Sungguh kami kagum dan takjub Tuhan buat apa yang sudah Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Hanya ucapan syukur dan pujian ini yang kami mau naikkan Tuhan, untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang memimpin hamba-Mu, dan Tuhan sendiri yang berbicara atas kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada hari. Kita bisa memuji menyembah Tuhan karena Tuhan yang baik atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau belajar firman Tuhan, kita bersama-sama belajar. Beriman meski tak melihat, ya. Jadi kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena kita tidak melihat, ya. Karena apa? Tuhan terus melihat iman kita. Masih adakah iman? Masih adakah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita? Bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Yesus Kristus adalah penebus dosa kita. Apakah kita masih percaya? Karena Tuhan melihat hari semakin hari, goncangan semakin banyak, ya, kehidupan hari-hari ini
bagaimana alam berbicara lewatnya, keadaan, banjir, gempa bumi, ya, segala sesuatu terjadi, kesukaran terjadi. Apakah kita masih ada iman, percaya bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu berkuasa, ya, Dia sanggup melakukan segala perkara yang gak mungkin jadi mungkin, ya. Karena itu tetap percaya kepada Yesus, amin. Tetap percaya kepada nama Tuhan. Karena itu kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat 27, Yohanes 20 ayat 27. Yohanes 20 ayat 27 sampai dengan 29. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan Allahku. Terus ayat ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagia kalau engkau melihat, meskipun engkau tidak melihat Yesus, Tuhan 2000 tahun yang lalu, secara manusia dia datang ke muka bumi, menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya menebus dosa saudara, dan dia bangkit dan hidup. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya, pada waktu itu murid-muridnya mengalami namanya suatu ketakutan, ya, karena dia melihat Yesus yang pada waktu hidup, dia menolong orang sakit sembuh, orang timpang berjalan, orang buta melihat, ya, orang berdosa dia ampuni, dan dia melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi dari akhirnya Yesus disalib seperti tidak berdaya. Jadi murid-murid langsung turun down. Ya, yang pertama awalnya berkobar-kobar melihat perbuatan Yesus selama ada di muka bumi, menjadi down pada waktu Yesus tidak berdaya di atas kayu salib. Seperti selesai semuanya. Seperti perbuatan Allah itu selesai pada waktu itu. Tetapi kita melihat kemudian mereka, murid-murid Yesus mengalami namanya ketakutan. Ya, mereka mengalami apa? Seperti tidak ada Tuhan lagi. Ya, yang dulu berkuasa sekarang sudah tidak ada. Ya, sudah tidak berdaya. Jadi pada waktu itu murid-murid berkumpul, sampai mereka berkumpul kunci itu ditutup rapat karena dia takut kepada orang Yahudi yang mau menggerebek mereka. Jadi mereka mengalami namanya ketakutan pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan katakan Yesus bangkit dari kubur. Yesus bukan hanya mati untuk menebus dosa kita, tapi Yesus pada waktu itu pada hari ketiga, firman Tuhan katakan dia bangkit dari kubur, dia hidup, amin. Dan dia menunjukkan dengan tubuh kemuliaan. Pada waktu Yesus disalib, dia memakai tubuh yang biasa seperti manusia, mati di kubur sudah selesai. Tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya, dia hidup, dia tetap memakai tubuh, tapi tubuh kemuliaan, yaitu yang ada pada waktu mereka mengalami ketakutan seperti tidak ada siapa-siapa. Tapi justru pada waktu itu Yesus hadir. Dia menunjukkan kepada murid-muridnya yang mengalami ketakutan. Dia tunjukkan kepada murid dengan apa? Damai. Dia katakan Shalom kepada murid-muridnya. Dia hadir dengan damai sejahtera. Dia datang dengan murid yang tidak ada damai pada waktu itu. Murid yang ada ketakutan pada waktu itu. Tidak ada damai sejahtera. Tapi pada waktu Yesus hadir, ada damai sejahtera memenuhi hidup mereka. Amin. Pada waktu kita dalam hadirat Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan
ada damai sejahtera, ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Karena pada waktu Yesus hadir ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan damai sejahtera orang yang percaya Yesus bukan dari dunia, tapi damai sejahtera orang percaya itu dalam Yesus Kristus. Amin. Karena itu pada waktu orang murid-murid mengalami ketakutan, mereka Yesus hadir di sana dengan memakai tubuh kemuliaan. Dia tunjukkan bekas yang dipaku, tangan yang dipaku, dan lambung yang ditombak oleh pasukan Romawi pada waktu itu. Jadi dia tunjukkan, ini loh bekas aku disalib. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan akhirnya murid-murid menyampaikan kepada Thomas. Pada waktu itu Thomas tidak ada. Thomas tidak ada pada waktu itu. Sehingga pada waktu murid-murid menyampaikan kepada Thomas, Thomas katakan, kalau aku tidak melihat tangan Yesus yang dipaku, bekas pakunya, dan lambung yang ditombak itu, aku tidak akan percaya. Secara manusia, Thomas wajar, karena dia tidak melihat Yesus yang bangkit pada waktu itu. Karena itu dia tidak percaya. Tapi akhirnya apa yang dia katakan, Tuhan dengar. Pada waktu murid-murid bersekutu lagi, dalam 1 minggu 8 hari itu, Yesus hadir lagi. Kembali ada. Rumah ditutup rapat, tapi Yesus hadir. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Dia katakan kepada Thomas, Thomas, apakah kamu tidak percaya? Ini coba apa yang ada di tanganku ini. Ini bekas tangan yang dipaku di atas kayu salib. Ada bekasnya, ada lubangnya. Dan ini yang ditombak oleh prajurit Romawi. Coba kamu lihat. Kemudian tangan dia cucukkan. Dia lihat, dia pegang. Apakah ini betul apa enggak? Dan kemudian janganlah kamu tidak percaya. Jadi Yesus katakan, orang yang tidak percaya Tuhan itu, Yesus mengecam Thomas. Hai Thomas, percayalah. Jadi pada waktu murid-murid banyak, murid-murid pada waktu mendoakan orang sakit dan orang sakit tidak sembuh, Yesus mengecam orang itu. Mengapa kamu bimbang? Mengapa engkau tidak percaya kepada aku? Jadi saya melihat orang yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan itu mengecam saudara dan saya. Karena itu tetap percaya, apapun keadaan saudara, mungkin hari-hari ini menghadapi sesuatu, baik tekanan ekonomi, baik tekanan mungkin sakit penyakit, tetapi tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan saudara. Dia yang mati menebus dosa saudara, Dia yang bangkit, yang menyertai saudara, Dia yang ada di surga, Dia yang menghantar saudara ke surga, karena Anda beriman kepada Kristus. Amin. Jadi saya melihat tetap percaya, karena pada waktu banyak orang yang percaya begini. Dulu saya percaya, dulu aku nggak punya apa-apa, tapi aku tahu Tuhan Yesus yang menolong aku. Dulu aku percaya, tapi karena aku sekarang sudah diberkati Tuhan, aku menaruh percaya kepada berkat itu. Aku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Dulu aku sakit, tetapi karena Yesus yang menyembuhkan aku mengalami kesembuhan. Itu dulu, tapi sekarang aku sudah tidak percaya karena aku sehat-sehat. Banyak orang yang sudah mengalami undur dari percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apakah masih ada iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu yang Tuhan lihat hari-hari. Amin. Karena itu Yesus katakan kepada Thomas, hai Thomas, percayalah. Dan Tuhan katakan begini kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Amin. Thomas percaya karena melihat Yesus. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Amin. Engkau termasuk berbahagia kalau engkau tetap percaya Yesus hari ini. Amin. Kau berbahagia karena engkau orang yang beruntung. Ya. Jadi begini.
Iman itu tidak seketika. Iman itu proses. Jadi iman itu mengalami pertumbuhan. Sama pertumbuhan seperti manusia biasa. Ya, jadi iman itu harus bertumbuh. Ya, tidak mandek. Terus hari demi hari tetap percaya kehidupan kita ini bahwa ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Meskipun suka atau duka, tetap percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Ya. Dan itu yang Tuhan lihat. Jadi iman itu pertumbuhan. Iman tidak langsung menghubung jadi sesuatu yang luar biasa, tidak. Memulai dari perjalanan, seperti perjalanan hidup manusia. Jadi orang percaya itu ya, seperti orang ya, kalau orang ada juga, misalnya orang datang moro-moro mau nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, moro-moro saya mau bond gitu. Saya yakin tidak ada percaya ya. Tapi setelah ada hubungan, baru mereka melihat, mencoba, dan dia tetap bayar, dibeginikan, dia tetap baik bayar, dalam situasi apapun dia bayar, semakin percaya. Kamu mau hutang berapa? Iya kan? Karena percayanya. Ya. Jadi iman itu tidak langsung, percaya itu tidak langsung. Jadi ada perjalanan konsisten. Saya melihat yang pertama, iman itu orang percaya itu dari mana? Awal mulanya. Saya melihat begini. Jadi pertumbuhan iman, tumbuhan percaya kepada Yesus, saya melihat yang pertama itu coba dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Yang pertama, proses yang pertama itu dilahirkan kembali. Yaitu Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Karena Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 5. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi proses orang percaya mulai awal yang pertama mengalami kelahiran baru. Amin. Yaitu pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang ahli agama, seorang Farisi, pemimpin agama. Tapi mereka tidak, dia katakan kepada Yesus, gini, Guru, aku percaya apa yang kau perbuat ini karena Allah yang menyertai engkau. Terus Yesus katakan begini, engkau tidak akan mengalami seperti itu bila engkau tidak mengalami apa? Kelahiran baru. Jadi yang pertama, saya melihat kelahiran baru dengan air dan roh. Jadi karena itu Nikodemus katakan begini, apa aku ini sudah tua mau masuk ke dalam kandungan ibuku, kemudian dikeluarkan lagi, kembali lagi? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Artinya dilahirkan kembali dari air dan roh. Pada waktu mereka disampaikan Yesus, berita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka mengambil keputusan. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Karena barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu mereka mengambil keputusan dan mereka menyerahkan kepada Yesus untuk dibaptis air, mereka maka ada hamba Tuhan yang membaptis air. Yang pertama, maka roh Tuhan itu sudah ada di dalam hidup mereka. Amin. Jadi
pada pagi hari ini yang belum dibaptis, yang belum menyerahkan, yang belum mengambil keputusan bahwa Yesus ada Tuhan, biarlah engkau dibaptis. Amin. Itu yang pertama. Tapi bukan hanya baptisan air lewat hamba-hamba Tuhan, tapi biarlah engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi ini yang pertama dilahirkan oleh air dan roh. Pengalaman rohani memenuhi hidupnya. Itu yang terpenting. Kalau kita sudah dipenuhi, sudah dibaptis air, kita pernah dibaptis lewat hambanya, lewat Bapak Gembala, Om Rudi. Mungkin kita dibaptis, ya biasanya dulu di Antokan, di Rowo Bayu, ya kan. Tapi di sini di belakang sekarang ini ada bak mandi untuk Bapak membaptis, ya. Tapi bukan hanya itu, tapi kita minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, baptis aku dengan Roh Kudus. Minta kepada Bapa, karena yang terbaik itulah Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kuduslah, itulah yang memenuhi saudara, tinggal di dalam hati saudara. Amin. Jadi hidup Anda tidak hampa, hidup Anda ada damai sejahtera karena ada Roh Kudus. Amin. Anda tidak sendiri. Jadi baptisan Roh Kudus ini yang diminta. Dan ini minta kepada Bapa, baptis aku dengan Roh Kudus. Amin. Jangan sampai puas dibaptis air, tetapi minta Tuhan, aku baptis dengan Roh Kudus. Amin. Aku mengalami Tuhan. Aku ingin mengalami kelahiran baru. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau dibaptis air dan Roh, kamu akan melihat kerajaan Allah. Amin. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Melihat kehadiran Tuhan di muka bumi ini seperti di surga. Amin. Ada kuasa yang bekerja selama kita di bumi. Artinya kerajaan Allah. Itulah Yesus hadir. Pada waktu kita memuji Yesus, pada waktu kita meninggikan Yesus, maka hadirat Allah itu memenuhi hidup kita. Amin. Yang pulang dengan susah, maka pulang dengan yang datang dengan susah, maka pulang dengan sukacita. Bukan perbuatan siapa-siapa, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi orang harus mengalami kelahiran baru. Jadi orang percaya yang pertama prosesnya, mengapa Anda datang ke tempat ini? Bukan hanya Anda karena aku diberkati Tuhan. Aku dulu mengalami sakit, aku sembuh dulu. Tapi sekarang aku, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Jadi apa? Yang pertama mengalami kelahiran baru. Ya. Jadi Anda jangan sampai hanya sekedar dibaptis air, Anda minta Tuhan, aku baptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Minta baptisan Roh Kudus. Ya. Minta, karena Bapa yang punya. Amin. Jadi yang kedua, saya melihat begini. Setelah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, mulai apa? Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dilahirkan kembali awal mulanya. Jadi proses percaya itu awal mulanya dilahirkan kembali. Yang kedua, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Yaitu saya melihat bertumbuh dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 18. 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 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Ya, yang pertama tadi lahir baru, yang kedua 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya.
Setelah itu menerima Yesus. Anda yang percaya Yesus, menerima Yesus, Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda menerima kuasa. Anda adalah statusnya, adalah KTP-nya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan setelah anak saudara menjadi anak, maka bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya ada kesanggupan, ada kemampuan Tuhan di dalam hidup saudara. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak bisa jadi bisa. Amin. Kadang-kadang orang itu ya, ada orang yang modalnya besar gitu ya, belum tentu berhasil ataupun gagal. Tapi ada orang yang kerjanya kecil, tapi dia bisa beli apa-apa, ya kan? Itu kalau bukan kasih karunia, nggak mungkin. Artinya kesanggupan Tuhan dalam hidup kita, kemampuan Tuhan yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu kemampuan Tuhan. Artinya bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia apa artinya? Bertumbuh bersekutu dengan Tuhan. Setelah menerima, mulai bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita ini yang percaya Yesus, kita ini carang. Yesus itulah pokok anggur. Carang dengan pokok harus melekat. Harus ada persekutuan intim dengan Tuhan. Amin. Jadi tingkat yang pertama tadi kelahiran baru. Kedua ada keintiman dengan Tuhan. Amin. Keintiman itu ada kemampuan, kesanggupan Tuhan memenuhi hidup kita. Sehingga apa? Anda semakin percaya. Iya ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin ini. Anda akan melihat Tuhan. Amin. Jadi seakan-akan bukan aturan kita, tapi ada kasih karunia, kemampuan, karena Anda ada hubungan yang melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan katakan, engkau carang itu kalau engkau pisah dengan Tuhan, gak bisa apa-apa. Jadi orang yang percaya Yesus itulah carang. Tanpa Yesus aku tidak bisa apa-apa. Jadi Anda harus sadari, aku ini manusia terbatas. Aku tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Kalau aku bisa, ini karena anugerah Tuhan. Amin. Bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau anak dengan bapak gak pernah hubungan, gak pernah melekat, ini anak apa? Iya kan? Tapi namanya anak dengan bapak ada hubungan. Betul enggak? Lah Yesus katakan kita ini carang. Manusia yang percaya Yesus adalah carang. Yesus adalah pokok. Jadi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda sadar Anda terbatas. Tapi Yesus yang tidak terbatas, Anda harus menempel yang tidak terbatas. Amin. Ada persekutuan intim dengan kasih karunia Allah. Maka di situ akan ada aliran, kemampuan, kesanggupan yang menyanggupkan Anda untuk menghadapi kehidupan ini. Meskipun tantangannya berat, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Hari-hari saya tidak tahu apa yang ada dalam gundah gulanamu. Tapi kalau engkau melekat kepada Yesus, akan ada pertumbuhan, ada aliran, ada kekuatan Tuhan untuk terus Anda berjalan di dalam dunia ini. Amin. Jadi bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam keintiman. Jadi dan yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pertama, tadi bertumbuh dalam kasih karunia. Anda hidup, bangun pagi, Anda langsung bangun, jangan ingat apa yang ada di dunia. Jangan ingat uang Anda, jangan ingat pekerjaan Anda. Anda harus sadar, aku ada karena Tuhan. Karena selayaknya aku menyembah Tuhan, selayaknya aku memuji Tuhan.
Aku ada ini pekerjaan karena anugerah Tuhan. Selayaknya aku mengucapkan syukur kepada Dia. Anda mulai bangun, mulai merasakan, Tuhan terima kasih. Aku diberi hidup hari ini. Aku diberi kehidupan hari ini. Aku percaya ini semua Tuhan. Jadi apa? Bertumbuh dalam kasih karunia. Anda hidup dalam pujian dan penyembahan. Anda hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mengakui bahwa semuanya karena Tuhan. Amin. Itulah bertumbuh dalam kasih karunia. Kedua, bertumbuh dalam pengenalan. Pengenalan akan Tuhan. Apa? Banyak merenungkan, memperkatakan akan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan begini. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah Allah. Amin. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan melalui firman-Nya, Anda harus hormati firman itu. Amin. Karena firman itu adalah Tuhan. Bukan seperti orang agamawi, ya. Alkitabnya dihormati, bukan kitabnya yang dihormati. Tulisannya itu adalah firman, adalah Tuhan. Amin. Perkataannya itulah firman Tuhan. Jadi Anda mulai bertumbuh untuk percaya kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan, mulai merenungkan firman Tuhan, mulai memperkatakan akan Tuhan, firman Tuhan. Maka firman itu akan menjadi rema, dan firman itu akan hidup dalam kehidupan saudara. Amin. Akan tumbuh percaya. Jadi percaya itu tidak instan. Percaya itu tergantung saudara. Merasa Anda ini, ya aku yang penting ke gereja 1 minggu sudah cukup. Tidak. Kalau Anda merasa satu minggu hidup cukup, berarti kehidupan Anda hanya 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Anda mati. Tapi kalau Anda ada hubungan setiap hari melalui hadirat Tuhan, melalui pengenalan Tuhan, mulai merenungkan firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan, daripada banyak menonton TV, ya hal-hal yang menakutkan, yang menggoncangkan, lebih hari-hari ini banyak baca merenungkan firman Tuhan. Amin. Percaya, perkatakan, aminkan firman Tuhan itu. Amin. Maka itu akan membuat iman kita bertumbuh. Percaya kita akan bertumbuh. Amin. Jadi yang kedua itu, jadi harus ada hubungan, harus ada pengenalan akan Tuhan, mengenal apa yang Tuhan lakukan selama Dia ada di muka bumi. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, Dia menolong orang, setiap orang yang susah, Dia hibur, Dia kuatkan, Dia sembuhkan. Dan itu firman Tuhan katakan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tidak berubah. Amin. Yesus tidak berubah. Dia hidup hari ini. Jadi 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dunia, mati, memikul dosa saudara dan saya. Semua dosa ditanggung Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, semua manusia di bawah kolong langit ini tidak ada manusia benar. Manusia berdosa. Karena itu manusia perlu Yesus, perlu pengampunan dosa. Amin. Dan pengampunan itu karena iman kepada Yesus, Dia sudah pikul di atas kayu salib. Tapi Yesus yang sekarang bukan mati lagi. Yesus yang sekarang adalah Yesus yang hidup. Amin. Engkau percaya akan kuasa Tuhan, kuasa yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap menolong saudara. Amin. Dia sanggup menolong saudara. Karena itu apa? Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Karena nama Yesus kita berkumpul. Bukan karena nama siapa-siapa, tapi karena nama Yesus. Dia katakan begini, aku ada di tengah-tengah kamu. Kita tidak melihat Yesus secara mata, tapi kita beriman di sini ada Yesus. Amin. Amin. Jadi itu dari hubungan dengan hadirat Tuhan, hubungan dengan firman Tuhan. Engkau semakin hari akan bertumbuh dengan iman. Jadi iman itu tidak otomatis, moro-moro mablek gitu. Iman itu
terus berjalan, bertumbuh. Amin. Jadi terus apa lagi? Yaitu juru selamat kita. Bertumbuh dalam pengenalan Yesus adalah juru selamat kita. Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong segala kehidupan kita, menyelamatkan kita. Tapi ingat, Yesus adalah juru selamat. Kehidupan kita perlu juru selamat di dalam setiap perjalanan. Ya, kita melihat hari ini kadang-kadang ada seperti yang kemarin saya lihat di Rogo Jambi, jalan-jalan di mana itu? Di selatan, di utara, kecelakaan, sampai katanya tulang-tulangnya patah-patah, meninggal. Tapi Yesus yang hidup sanggup melindungi saudara. Sanggup, ya. Kita melihat keadaan dunia sekarang, alam kita ini sudah berubah. Tapi Yesus katakan, Tuhan, Kaulah juru selamat. Di mana aku berada, Kau melindungi aku. Di mana aku berada, Kau menyertai aku. Di mana aku berada, Engkau memberkati aku. Amin. Yesus menyelamatkan kita selama kita di dunia. Tapi yang terpenting keselamatan kehidupan kekal. Amin. Anda diberkati luar biasa secara lahiriah. Tapi ingat, Yesus itulah keselamatan hidup kita. Hidup ini hanya sementara. Tidak selama-lamanya, ada batasan. Ada umur. Tapi ingat, kau tetap percaya Yesus adalah juru selamatku. Kalau aku dipanggil Tuhan, aku yakin hidupku ada di surga. Amin. Amin. Karena bukan perbuatanku, tapi karena iman kepada Kristus. Dia sudah mati, dia yang bangkit, dan dia naik di surga. Dari kematian dan kebangkitan menghantar manusia ke surga. Amin. Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada bersama-sama aku. Ingat, sadari, hidup ini sementara. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi tetap, karena tujuan kita percaya Yesus itu yang utama dan terutama adalah keselamatan kehidupan kekal. Amin. Jangan hilangkan kekekalan dalam hidup saudara. Hanya Yesus itu yang punya kekekalan. Karena itu firman Tuhan katakan, manusia yang tidak terima Yesus akan mati binasa, kehidupan neraka. Tapi orang yang percaya Yesus adalah kehidupan surga. Karena Anda tidak bisa menyelamatkan diri kita, hanya karena iman kepada Kristus. Jadi ini yang ada. Kalau Anda tetap beriman, hidupku sementara, ada waktunya. Karena itu aku mau bangun iman selama di muka bumi ini. Tetap percaya kepada Yesus. Karena apa? Keselamatan itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Karena hanya fokusnya kepada dunia, sampai hilangkan fokus keselamatan akan Tuhan. Apa artinya kau memiliki isi dunia, kata firman Tuhan, tapi jiwamu binasa. Tapi pada waktu itu ada seorang kaya, banyak, dia katakan gini, kepada banyak lumbung-lumbung, banyak simpanan-simpanan, semuanya ada. Dan dia katakan kepada hartanya gini, hai jiwa, mulai bersukacita hari ini. Kamu mulai bersukacita, kamu mulai bersenang-senang, menikmati ini. Dan ini tidak akan habis-habisnya. Tapi pada waktu malam hari, malaikat pencabut nyawa ambil nyawanya. Dan firman Tuhan kata, hai orang yang bodoh, bahwa kamu hanya sifatnya sementara. Kamu tidak akan menikmati untuk selama-lamanya. Tapi kekekalan itulah selama-lamanya. Amin. Yesus ada hari ini. Dia ada pakai tubuh kemuliaan pada waktu dia tunjukkan kepada muridnya. Dan tubuh itu sama seperti nanti Yesus datang menyambut kita. Amin. Jadi apa? Bertumbuh dalam pengenalan, bertumbuh dalam kasih karunia. Jangan hilangkan tujuan kekekalan dalam hidup saudara. Anda menerima Yesus. Amin. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Amin. Tetap beribadah, tetap saat teduh, tetap melayani Tuhan, tetap setia. Amin. Bukan gara-gara ini
aku melayani Tuhan, tetap gak diberkati Tuhan. Aku sudah berdoa, gak mengalami sesuatu, tetap sama saja. Apapun yang terjadi, yang terpenting aku diselamatkan. Amin. Ya. Jadi, dan yang ketiga, jadi itu bertumbuh terus ya. Itu yang pertama, lahir baru. Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan Anak. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yuk kita baca. Yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Amin. Yesus mengerjakan karena melihat pekerjaan Bapa. Bapa yang menciptakan langit bumi, Bapa yang membuat orang mati bangkit. Dia lihat itu. Orang mati bisa bangkit karena nama Yesus. Dia lihat itu perbuatan Bapa. Anda tidak tahu, mungkin ada tempat ini ada suatu kematian rohani, ada suatu kematian secara ya perasaan Anda. Mungkin Anda sudah seakan-akan nggak hidup, tapi ingat, Yesus Allahmu sanggup membangkitkan engkau. Apa yang Anda lihat seakan-akan mati, tapi tidak, baik usahamu, baik pekerjaan, baik pelayanan, tetap bahwa Dia sanggup menghidupkan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, apa yang dikerjakan Bapa itu aku kerjakan. Jadi saya melihat ini iman yang ketiga, bertumbuh seperti ini. Jadi selama kita bersekutu dengan Tuhan, selama kita beribadah, kita melihat perbuatan-perbuatan Allah di tempat ini. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu dikerjakan oleh anak. Anda statusnya adalah anak Allah. Firman Tuhan katakan begini, siapa yang percaya Yesus ada kuasa. Kuasa Tuhan itu ada di dalam rohmu, ada di dalam perkataanmu. Amin. Perkataanmu bukan perkataan yang biasa. Kalau orang sakit, ya kau datangi, Tuhan katakan, emas dan perak aku gak punya, tapi Petrus katakan ini, dalam namis berjalanlah, maka orang lumpuh berjalan. Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Yesus harus engkau kerjakan. Amin. Itu iman yang terus bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar agamawi, hanya rutinitas. Anda mulai mengalirkan kuasa Tuhan, Anda mulai mengalirkan kasih Tuhan. Yesus datang ke dunia karena Dia kasih adanya kepada saudara dan saya. Tuhan tidak menginginkan Anda binasa, karena itu Dia mati. Dan Dia kalau ada orang sakit, Dia berbelas kasihan, Dia menolong orang sakit, tangannya Dia ulurkan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan itu kau melihat, apa yang kau lihat itu engkau harus kerjakan seperti apa yang kau lihat. Amin. Iman yang bertumbuh. Amin. Iman yang percaya terus melihat. Apa yang pernah kau lihat? Dulu aku gak punya apa-apa, tapi aku sekarang punya apa-apa karena Tuhan. Alirkan itu. Ini berkat dari Tuhan. Aku alirkan karena nama Yesus. Amin. Bukan karena aku. Bukan. Karena itu firman Tuhan katakan, apa yang kamu perkatakan, apa yang kamu perbuat, lakukan di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Amin. Bukan lakukan karena nama kita, tapi lakukan karena nama Yesus. Kalau ada orang sakit, mungkin anakmu sakit, jangan bingung-bingung, kamu tumpang tangankan. Dalam nama Yesus, anakku sembuh. Amin. Karena aku melihat Yesus. Yesus sanggup, karena Yesus ada dalam diri kita. Kuasanya bekerja dalam diri saudara. Amin. Amin. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Apa yang dikerjakan Yesus, itu Anda kerjakan. Alirkan. Maka iman Anda akan bertumbuh. Amin. Percaya Anda akan semakin naik. Amin. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Kelahiran baru.
Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus, Tuhan belum dibaptis Roh Kudus, minta Roh Kudus di tempat. Amin. Kedua, apa? Bertumbuh dalam keintiman, bertumbuh dalam pengenalan, dan tujuannya keselamatan. Itu yang terutama. Amin. Ketiga, apa yang dilakukan Tuhan, kau lakukan. Amin. Kau mulai melayani, kau mendoakan, jangan takut. Yang penting kau lakukan seperti yang Tuhan lakukan, maka imanmu akan bertumbuh. Amin. Kau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Bukan karena kamu, tapi ada kuasa yang ada di dalam dirimu akan lepas kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Amin. Bukan karena kamu, tapi kuasa Tuhan yang ada di dirimu. Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, tapi kuasa Yesus yang bangkit dari antara orang mati, itu memenuhi hidup. Kau tinggal melepaskan, Tuhan yang bekerja. Amin. Kamu hanya menanam, maka Tuhan yang menumbuhkan. Kau menanam benih itu, siapa itu? Yesus. Kau lakukan di dalam nama Yesus. Berjalanlah. Kalau engkau melihat pekerjaanmu, aku percaya di dalam nama Yesus hari ini diberkati Tuhan. Kau melihat Yesus yang sanggup menolong saudara. Amin. Kalau engkau melihat kesakitan, kau doakan, kau lepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Maka firman Tuhan katakan, siapa yang menumbuhkan, itulah Tuhan yang menumbuhkan. Anda hanya bagian melepaskan dengan percaya, maka Tuhan yang bekerja. Amin. Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini, Anda doakan di dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan akan bekerja. Jangan doakan yang lain, tapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti begini itu jangan urusan, itu urusan Tuhan. Amin. Yang penting Anda melepaskan, maka Tuhan yang menumbuhkan. Anda tidak punya kuasa menumbuhkan. Yang punya kuasa menumbuhkan adalah Tuhan saudara, yang luar biasa, yang tidak berubah hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Jadi mulai tadi ingat, lahir baru, persekutuan, keintiman, pengenalan, keselamatan. Keempat, mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Lakukan karena nama Yesus, demi kemuliaan Bapa di surga. Banyak jiwa diselamatkan lewat hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Jadi saya melihat begini, jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau iman kita tidak bertumbuh, tetap pasang. Yesus sudah diberikan kepada saudara, Dia datang, mati, dan bangkit. Saya melihat begini, seperti kau punya anak. Kalau anakmu idiot, kira-kira kamu menangis apa? Demikian juga Bapa di surga. Kalau engkau hanya hidupmu hanya dirimu, bukan untuk memuliakan Bapa di surga, Dia menangis. Kalau imanmu macet seperti itu, engkau seperti anak-anak yang tidak bertumbuh. Kau mengalami pertumbuhan yang tidak normal, maka Bapa di surga akan menangis. Mari katakan, Tuhan, aku berikan hidupku kepada Yesus. Aku percaya kalau Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya adalah anak-anak Tuhan. Semuanya akan dipakai Tuhan. Semuanya mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Kalau engkau imanmu hanya sekedar untuk tujuan dunia, dia menyesal untuk memberkati hati. Bukan untuk mempermuliakan Bapa, tapi kau kerjakan seperti Bapa kerjakan. Amin. Maka Yesus tidak akan menangis. Dia melihat hatimu. Kau melihat hidup. Kau harus bertumbuh dalam percaya selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati firman. Mari bagi kita
Siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya.